sebagai tokoh revolusi dalam menyelamatkan dunia dari pandemik virus flu burung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam dan welcome back in my YouTube channel Marsha Holmes. Aku yakin kita semua, bahkan kalian yang di rumah, juga para tenaga medis pastinya ingin segera virus ini berakhir. Sebenarnya, Indonesia dulu juga pernah mengatasi sebuah virus yang juga mematikan, yaitu flu burung di tahun 2005 hingga tahun 2007. Dan pada waktu itu, Indonesia melakukan sebuah gebrakan besar, yaitu melakukan revolusi terhadap kebijakan para hegemoni global terkait wabah penyakit flu burung. Dan sosok di balik perjuangan tersebut adalah Ibu Siti Fadila Supari. Siapa sebenarnya sosok Ibu Siti Fadila Supari dan bagaimana perjuangannya waktu itu? Yuk simak video Marsha sampai habis. Bernama lengkap Dr. Honoris Causa Dr. Siti Fadilah Supari, SPJP, yang namanya pernah tercatat dalam majalah The Economist yang dirilis pada 10 Agustus tahun 2006 sebagai tokoh revolusi dalam menyelamatkan dunia dari pandemik virus flu burung. Ia adalah seorang akademisi, spesialis jantung dan kardiologi. Bu Siti juga pernah menjabat sebagai Kepala Unit Penelitian Yayasan Jantung Indonesia dan Kepala Pusat Penelitian Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Beberapa penghargaan yang pernah diraihnya antara lain The Best Investigator Award dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1987, The Best Young Investigator Award dalam Kongres Kardiologi di Manila, Filipina tahun 1988, dan The Best Investigator Award lagi di konferensi ilmiah tentang Omega 3 di Texas, Amerika Serikat tahun 1994, Anthony Mason Award dari South Wales University tahun 1997, dan penghargaan-penghargaan lainnya. Intinya dari penghargaan ini terlihat bahwasannya dia adalah investigator terbaik. Dan bukunya yang paling terkenal adalah berjudul Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Yang bukunya ini berisi mengenai konspirasi Amerika Serikat dan WHO dalam mengembangkan senjata biologis dengan menggunakan virus flu burung. Dan bukunya ini dirilis pada tanggal 6 Januari 2008. Oke, dan sekarang kita bahas gimana perjuangan beliau dalam menangani kasus virus flu burung. Kasus virus flu burung atau H5N1 pertama kali mencuat di dunia pada tahun 2004. Dan waktu itu virus ini sempat melanda 3 negara, pertamanya yaitu China, Thailand, dan Vietnam. Hingga pada tahun 2005, virus flu burung akhirnya sampai ke Indonesia. Yang pada waktu itu tepatnya virus ini terjadi setelah berakhirnya nota kesepahaman antara Indonesia dengan pihak Amerika Serikat terkait Namru 2. Namru 2 ini adalah Naval Medical Research Unit 2, merupakan laboratorium riset biomedis milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang didirikan dengan tujuan untuk mempelajari penyakit-penyakit menular. Dan Namru 2 sendiri pernah beroperasi di Indonesia. Nah, permasalahannya dimulai ketika Ibu Siti Fadila Supari mencurigai penanganan virus yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Kalau berdasarkan perintah atau peraturan dari WHO, setiap negara harus mengirimkan sampel eksperimennya ke WHO CC atau WHO Collaborating Center agar dibuatkan seed virus, lalu dari seed virus ini kemudian dibuatkan ke vaksin, dan yang memproduksinya adalah perusahaan-perusahaan di negara-negara maju atau negara industri maju, yang pada waktu itu negara-negara maju masih belum terkena dampak dari virus flu burung. Sedangkan ketika telah menjadi vaksin nanti, barulah akan dikomersialkan ke seluruh dunia. Intinya, negara-negara yang sudah terkontaminasi oleh virus ini harus mengirim sampel mereka secara sukarela berdasarkan standar GISN
atau Global Influenza Surveillance Network ke WHO tadi. Namun negara pengirim ini tidak pernah tahu untuk apa dan bakal dikirim kemana virus tersebut. Dan dikatakan pula kalau ternyata tiba-tiba aja banyak perusahaan yang akhirnya membuat atau memproduksi vaksin dari virus-virus tersebut. Sehingga GISN ini, standar GISN ini dinilai tidak transparan dan dapat berisiko dijadikan sebagai monopoli vaksin gitu. Pokoknya dia tuh dianggap nggak adil sama Ibu Siti Fadila Supari ini. Nah, akhirnya mantan Menteri Kesehatan tersebut menggalang dukungan internasional dari berbagai negara di dunia. Di tanggal 20 Desember 2006, akhirnya Ibu Siti Fadila Supari sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia melakukan sebuah kebijakan yang terbilang cukup berani, yaitu menghentikan pengiriman sampel virus flu burung ke WHO sisi. Dikarenakan kebijakan tersebut, WHO pun akhirnya merespon melalui wakilnya David Heymann yang merupakan asisten direktur jenderal WHO yang menangani virus flu burung, mendesak Indonesia agar patuh dan menyetujui serta mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan dalam standar GISN tersebut. Dan menurutnya, informasi virus dari Indonesia sangat-sangatlah penting untuk dapat mengetahui perkembangan penyakit ini. Ternyata cerdasnya, permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh mantan Menteri Kesehatan tersebut dengan alasan bahwa Indonesia itu punya program sendiri yang di luar dari ketergantungan dengan WHO. Dan akhirnya kasus ini berujung pada sidang WHA atau World Health Assembly pada Mei 2007 lalu. Nah, dalam sidang WHA yang ke-60 ini di Komisi A-nya, delegasi Indonesia mengajukan draft resolusi yang berjudul Responsible Practices for Sharing Avian Influenza Viruses and Resulting Benefits. Nah, jadi itu draft resolusi yang diajuin Indonesia tuh lebih ke mendesak agar informasi mengenai virus itu harus di-share, harus dibagikan, harus disampaikan secara publik. Dan pada waktu yang sama, Amerika Serikat juga mengajukan sebuah resolusi yang berjudul Mechanism to Promote Access to Influenza Pandemic Vaccine Production. Intinya resolusi yang dibikin Amerika itu lebih mengedepankan kepada mekanisme untuk dapat mengakses informasi gitu. Dan tentunya ini berbenturan dong sama kepentingannya Indonesia pada waktu itu, yang mana Indonesia lebih setuju agar informasi virus tersebut disebarkan secara luas tanpa harus melalui mekanisme-mekanisme tertentu yang bisa aja nanti dapat menghambat aksesnya gitu kan. Akhir dari sidang tersebut adalah resolusi Indonesia diterima, dan resolusi ini didukung oleh 24 negara anggota WHO. Sejak saat itu, mekanisme virus menurut GISN atau dengan mengikuti standar GISN WHO yang sudah dibekukan selama 50 tahun akhirnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi nggak ada yang namanya pakai standar-standar GISN gitu. Nah, dengan adanya kejadian tersebut, Indonesia tercatat dalam sejarah karena mampu merombak dan merubah sistem, mekanisme, atau aturan dari organisasi global sekelas WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, kalau informasinya udah dibuka, tentu aja banyak pihak-pihak yang akhirnya mendapatkan manfaat. Seperti salah satunya Indonesia sebagai negara berkembang yang akhirnya dari informasi yang terbuka tersebut bisa melakukan riset lebih dalam dan mengembangkan diagnosa vaksin dan obat-obatan dalam menangani penyakit virus flu burung. Sehingga pada tanggal 3 Agustus 2007, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa data genom tentang virus flu burung ini bisa diakses oleh pihak manapun. Nah, mulailah transparansi data mengenai virus ini diberlakukan. Balik lagi kita ke kasus flu burung. Jadi pada tanggal 7 Januari 2007, tercatat sebanyak 76 kasus flu burung telah terjadi di Indonesia pada waktu itu, dan 57 diantaranya meninggal dunia. Lalu bagaimana cara Indonesia menyelesaikannya? Sedangkan Indonesia sebelumnya pernah menghentikan pengiriman sampel virus flu burung kepada WHO sisi. Nah, jadi kebijakan lainnya yang juga ditempuh Indonesia pada waktu itu dalam penanganan virus ini adalah melakukan kerjasama dengan menandatangani nota kesepahaman dengan salah satu perusahaan farmasi Amerika Serikat, yaitu Baxter Healthcare SA.
untuk memproduksi vaksin flu burung. Nah, jadi MOU ini ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2007. Dengan kerjasama tersebut nantinya akan ada benefit untuk Indonesia. Perusahaan Baxter itu menyediakan ahli teknologinya, formulasi, pengisian, penyelesaian produksi vaksin. Untuk itu hanya perusahaan ini yang memiliki izin tunggal untuk memproduksi vaksin flu burung bersama dengan Indonesia. Dan setelah itu Indonesia diberikan hak untuk memproduksi vaksin tersebut. Lalu kebijakan lainnya adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya pada tahun 2009, Namru 2 atau NR2 akhirnya benar-benar ditutup dan berakhir beroperasi di Indonesia. Ini ditandai dengan dikeluarkannya SK dari Menteri Kesehatan waktu itu nomor 919 tahun 2009. Nah oke, jadi sekian dulu video Marsha kali ini. Perjuangan beliau benar-benar sangat luar biasa, bahkan sampai melakukan revolusi besar yang akhirnya dimenangkan oleh Indonesia, meskipun yang dilawan atau yang ditentang kebijakannya adalah kebijakan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Dan semoga perjuangan ini bisa diteruskan oleh generasi sesudahnya, terutama dalam menangani kasus COVID-19 ini. Dan aku harap semoga kedepannya Indonesia bisa memproduksi vaksin secara mandiri berdasarkan pernyataan beliau juga bahwasannya virus Indonesia tidak sama dengan virus di negara lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jangan lupa subscribe ke channel aku dan like-nya serta notifikasinya supaya kalian bisa update informasi dari video-video Marsha selanjutnya. Jangan lupa juga share di media sosial kamu agar informasi ini bermanfaat buat yang lainnya. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.